Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore semua. Kita baru saja mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sebelum memulai dengan pasio saya perhatikan ada yang was-was. Wah, ini kalau nyanyi pasti lama. Tapi syukurlah dibaca. Saya tidak akan mengatakan banyak hal seputar kisah ini. Tetapi kalau kita merenungkan secara lebih mendalam, satu kalimat bisa kita pakai untuk menggambarkan situasi ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Tuhan. Manusia yang menderita. Yesaya menggambarkan dia adalah manusia yang paling menderita dan menatapnya pun orang tidak mau. Dan dia yang menderita itu, dia yang terluka itu, satu, dia mengampuni. Orang yang terluka itu tidak mudah untuk mengampuni secara manusiawi. Luka fisik, meskipun sembuh ada bekas. Apalagi orang yang batinnya terluka. Dia yang terluka itu, dia mengampuni. Dia bisa mengampuni karena dia menunjukkan kealahannya, ketuhanannya. Dalam bacaan kedua tadi, dikatakan dia yang serupa dengan Bapaknya tidak menganggap dan mempertahankan keserupaan itu. Tapi dia menghambakan dirinya menjadi manusia yang menderita. Menjadi hamba, servus servorum Dei. Hamba dari segala hamba yang menderita. Yang terluka, tetapi sekali lagi dia bisa mengampuni. Ada dua penjahat di sebelah kiri dan kanan. Dia menyerukan pertobatan. Dia memberikan pengampunan. Maka keduanya mengatakan, Tuhan, ingatlah kami bila Engkau datang sebagai Raja. Tuhan mengampuni kita semua. Dan dengan kerendahan hati pun kita harus berlutut, menundukkan kepala dan mengatakan hal yang sama. Tuhan, saya pendosa. Saya jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu ingatlah aku ya Tuhan, bila Engkau datang sebagai Raja. Dan pengampunan yang diberikan Tuhan melalui gereja menyediakan bagi setiap orang Firdaus. Maka Tuhan mengatakan Firdaus tersedia bagi setiap orang yang bertobat. Yang kedua, manusia yang terluka itu, yang menderita itu, dia bisa mendamaikan dan menyembuhkan. Kita tahu, Pilatus dan Herodes itu dua musuh besar. Herodes tidak menyenangi Pilatus karena dia membunuh orang Galilea. Dan ada ketegangan di sana. Maka drama besar ini
mau mengatakan di sana bahwa Yesus mempertemukan dua orang yang secara politik bertentangan. Maka ketika orang membawa Yesus kepada Pilatus, dia mencuci tangan dan menyerahkannya kepada Herodes. Herodes pun senang, di dalam kisah dikatakan, karena sudah lama dia tidak melihat Yesus. Tetapi di hadapan Herodes, Yesus tidak mengatakan sekata patah apapun. Dan dikembalikan lagi kepada Pilatus. Dia mendamaikan tokoh-tokoh yang bertikai. Dia mendamaikan manusia yang sering cekcok dan bertikai. Tapi dia juga menyembuhkan telinga imam besar Malkus, dipotong oleh Petrus. Menarik ini cerita ini. Mengapa Petrus tidak memenggal kepala atau tangan, tapi dia memotong telinga? Karena telinga adalah alat untuk mendengarkan. Mereka mendengarkan berita-berita bohong, penghasutan, dan ujungnya adalah Yesus menjadi korban. Maka Tuhan memasang kembali telinga itu, supaya biarlah orang bisa mendengarkan hal-hal yang baik di dalam hidup. Supaya orang tidak menaruh hatinya di telinganya, tapi menaruh telinga di hatinya, supaya dia bisa mendengarkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan yang paling terakhir, Yesus dengan kematiannya, dia menghalau kegelapan dosa. Peristiwa ajaib yang terjadi, yakni ketika sinar mentari tidak mampu memadamkan, menghentikan kegelapan yang datang di sore hari itu. Dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Sebuah tanda bahwa Tuhan mau mengantarkan semua orang dari kegelapan menuju sebuah kehidupan yang baru melalui kematiannya. Restaurare omnia in Christo. Tuhan pingin supaya semua orang mempunyai hidup, maka dia memilih untuk harus wafat di kayu salib. Dan di dalam adegan itu dia mengatakan, ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya kepada Bapaknya. Maka kita pun melalui kematiannya diharapkan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, pergumulan-pergumulan kita, perjuangan-perjuangan kita, suka dan duka hidup kita, seperti Kristus kita serahkan kepada Bapa. Firman Tuhan menolong kita. Amin.